Pada suatu malam, tepatnya pada malam Jumat, Upin dan Boboiboy Halilintar pergi memancing. Mereka pun sampai di lokasi. Mereka berencana untuk memancing di bawah jembatan. Tidak lama kemudian, Boboiboy Halilintar pun mulai memancing, dengan berharap mendapatkan ikan yang banyak, agar bisa dibawa pulang. Beberapa saat kemudian, Boboiboy Halilintar mendengar suara minta tolong, dan sepertinya itu suara Upin. Boboiboy Halilintar pun kaget, dan ia menjatuhkan pancingnya. Lalu, Boboiboy Halilintar pun melihat, dan memastikan, apa yang sedang terjadi pada Upin. Ternyata, Upin sedang diculik oleh hantu penunggu kolong jembatan. Lalu, Boboiboy Halilintar pun mencoba untuk mengejar hantu tersebut, agar bisa menyelamatkan Upin. Boboiboy Halilintar terus berlari, dan ia mengeluarkan senter dari saku celananya. Boboiboy Halilintar menghidupkan senter itu, kemudian, ia mencoba mencari Upin di semak-semak. Sayangnya, ia tidak menemukan Upin. Mungkin, Upin telah dibawa pergi, jauh dari tempat itu. Boboiboy Halilintar pun panik, dan ia ingin melaporkan kejadian itu, kepada Ipin dan Kak Ros, agar Upin bisa diselamatkan. Boboiboy Halilintar mulai merasa takut, dan ia berlari dengan sangat kencang. Tidak terasa, matahari pun mulai terbit. Waktu sudah menunjukkan jam 6 pagi. Ia langsung tancap gas, lalu pergi ke rumah Ipin untuk meminta bantuan. Boboiboy Halilintar pun tiba di rumah Ipin, dan kebetulan, pada saat itu, Ipin berada di depan rumahnya. Boboiboy Halilintar turun dari motornya, dan ia langsung menceritakannya kepada Ipin. Hei Ipin, pasti kamu lagi mencari kakakmu Upin ya? Wah, iya benar. Aku lagi mencari kakakku Upin. Soalnya, sewaktu aku baru bangun tadi Upin tidak ada di kamarnya. Iya Ipin, tadi malam, Upin tidak bisa tertidur. Terus, dia mengajakku pergi memancing di bawah jembatan. Tapi, pada saat kami memancing, Upin diculik oleh hantu penunggu kolong jembatan. Apa katamu? Upin diculik hantu penunggu kolong jembatan? Wah, ayo kita minta bantuan sama Pak Haji, agar kita bisa selamatkan Upin. Kasihan itu, Kak Ros. Dia dari tadi menangis, mencari Upin. Wah, iya benar. Kita harus minta bantuan sama Pak Haji, agar hantu itu bisa dikalahkan, dan kita bisa selamatkan Upin. Iya, tunggu apalagi Boy Halilintar. Ayo kita ke rumah Pak Haji. Boboiboy Halilintar dan Ipin pun bergegas ke rumahnya Pak Haji. Tidak lama kemudian, mereka sampai di rumahnya Pak Haji. Dan Boboiboy Halilintar pun memanggil Pak Haji. Pak Haji pun keluar dari rumahnya. Lalu, Boboiboy Halilintar menceritakan semuanya kepada Pak Haji. Pak Haji pun bersedia untuk membantu menyelamatkan Upin. Tapi, Pak Haji berkata, hari sudah pagi, kita akan mencari Upin nanti malam saja. Karena, hantu itu tidak bisa ditemukan jika matahari sudah terbit. Malam pun sudah tiba. Boboiboy Halilintar, Ipin, dan Pak Haji bergegas pergi ke jembatan, di mana hantu itu menculik Upin. Mereka pun sampai di lokasi, dan Pak Haji langsung berdoa di tempat itu, dengan berharap Upin bisa ditemukan dan diselamatkan. Tidak lama kemudian, tiba-tiba muncul sesosok hantu anak kecil.
Hantu anak kecil itu berniat baik. Ia ingin membantu Pak Haji menemukan Upin. Hantu anak kecil itu ingin agar Pak Haji mengikutinya. Lalu, hantu anak kecil itu pun mulai berjalan dan berlari. Pak Haji pun mengikuti hantu anak kecil itu. Pak Haji pun terus berlari. Dan seketika, hantu anak kecil itu berhenti. Akhirnya, Pak Haji menemukan Upin. Dan pada saat itu, Upin ingin dijadikan tumbal oleh hantu penunggu kolong jembatan tersebut. Pak Haji mulai bertarung melawan hantu itu. Akan tetapi, hantu yang ketiga memiliki kekuatan yang sangat kuat. Pak Haji pun mundur. Lalu, ia menghindar dari serangan hantu tersebut. Dan akhirnya, Pak Haji mampu mengalahkan hantu itu, dan memenangkan pertarungan. Lalu, dengan cepat, Pak Haji menyelamatkan Upin, dan membawa Upin pulang. Ayo bantu semangatin Upin ya, dengan cara klik tombol subscribe dan tombol loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan cerita seru lainnya.